Informasi terkini dari Maros akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Aziz Hamid di sana. Aziz, selamat siang. Ada 2 dari 6 korban longsor sudah ditemukan, sementara masih ada 4 lainnya belum ditemukan dan dalam proses pencarian. Apa saja kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan? Baik Boro dan juga saudara, jadi memang 6 hari pasca kejadian tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Centrana Kabupaten Maros itu, saat ini masih ada 4 orang korban yang masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Nah, saat ini pencarian juga tidak hanya difokuskan di area lokasi longsor, namun juga penyisiran di sepanjang aliran air sungai dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Namun derasnya aliran air disertai kedalaman yang bervariasi hingga 3 meter turut serta menjadi kendala atau menghambat dalam proses pencarian ini. Petugas SAR sendiri melakukan proses pencarian menyusuri aliran sungai menggunakan perahu dan menyisir pinggiran aliran sungai yang ada di sekitar wilayah tersebut. Boro. Lalu kemudian selain menyisiri aliran sungai, pencarian korban dilakukan di titik mana lagi, Aziz? Radius pencarian dan juga sejauh mana radius pencarian ini? Pencarian korban juga dilakukan tepat di area longsor dengan mengangkat atau memindahkan material-material longsor yang sempat menimbun 4 rumah warga yang ada di lokasi tersebut. Namun untuk sepanjang aliran sungai, mengingat aliran sungai ini sampai ke Kabupaten Bone, tim SAR juga telah menginformasikan pencarian ke masyarakat hingga ke Kabupaten Bone terkait akan adanya potensi informasi yang ditemukan korban hanyut ke tempat itu, Boro. Kalau melihat dari kondisi sungai yang harusnya cukup deras, ada upaya dari petugas untuk menambah personil untuk melakukan penyelaman ke dalam sungai untuk pencarian korban, Aziz? Sejauh ini tim SAR juga menerjunkan tim ahli mereka untuk melakukan pencarian, namun untuk penambahan personil kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait itu. Namun adanya rolling atau pergantian personil tetap dilakukan tiap hari mengingat sulitnya melakukan proses pencarian di lokasi bencana ini. Selain itu juga akses komunikasi yang ada di tempat ini cukup sulit, sehingga untuk berkoordinasi dengan lintas instansi atau dengan relawan yang lain itu membuat petugas SAR di lapangan serba kesulitan, Woro. Aziz, ini kondisi lalu lintas atau jalanan sempat menutup akses atau longsor sempat menutup akses jalan poros Maros Bone, sekarang sudah terbuka. Tapi harus apa yang diantisipasi oleh warga mengingat cuaca saat ini juga dikatakan masih sering terjadi hujan seperti itu? Ya, benar Woro. Jadi memang waktu longsor kemarin yang terjadi itu, selain menerjang rumah warga dan adanya korban yang hilang hingga saat ini, memang jalan poros yang menjadi jalan Trans Sulawesi atau jalan penghubung ke Kabupaten Bone itu sempat tertutup material longsor. Nanti pada keesokan harinya baru kemudian jalur ini bisa dilalui setelah petugas gabungan tim SAR bersama TNI Polri dan sejumlah relawan itu menerjunkan alat berat untuk membuka lokasi atau memindahkan material longsor yang ada di jalan itu yang menutup yang ada di jalan itu. Nah, untuk namun jalan ini saat ini sudah bisa dilalui, namun tetap dihimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati mengingat masih adanya material longsor yang ada di pinggir jalan membuat jalan ini cukup licin untuk dilalui. Woro. Jadi kewaspadaan warga diimbau untuk berhati-hati untuk melewati jalan yang sempat tertutup oleh longsor. Aziz Hamid, jurnalis Kompas TV dari Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporan Anda.